Seringkali dalam pendakian, kita menjadikan hujan sebagai alasan untuk mengeluh-eluh, trek yang menjadi sulit, suhu yang begitu dingin, atau juga kabut tebal yang menutup jarak pandang kita untuk melihat pemandangan. Ada pepatah mengatakan, ketika turun hujan, pertanda Tuhan sedang menurunkan rahmat-Nya ke muka bumi ini. Sepantasnya, hujan harus kita syukuri, bukan untuk kita maki. Oke, selamat pagi. Semalam badainya nggak berhenti sampai pagi dan baru kelar tadi tuh jam setengah tujuan. Sekarang itu udah jam 7 kurang 4 menit. Gue juga tadi baru keluar jam setengah tujuan sih. Karena di bawah jam itu tuh tadi anginnya kencang banget, terus kabutnya juga masih tebal banget. Tapi pas ini udah mau jam 7, kabutnya udah agak naik ke atas gitu. Rencana paling gue summit jam setengah 8-an. Paling mau bikin teh manis, sarapan dulu. Di luar cerah nggak, Jar? Cerah. Sindoranya kelihatan? Kelihatan banget, Bang. Bagus. Ini tenda gue tuh di dalam warung. Warungnya sih tutup, katanya juga kalau hari Jumat nggak buka. Ya karena darurat mau nggak mau gue bikin di dalam shelter warung begini. Karena kemarin sore pas gue sampai di sini tuh anginnya kenceng banget, terus hujan. Gue tungguin sampai sejam, bahkan sejam lebih kayaknya nggak reda-reda. Akhirnya daripada gue kedinginan gitu kan, udah makin lama di dalam, angin juga masuk gitu. Ya gue mutusin buat bikin tenda di dalam. Dan ini nih. Nah, itu Sindoronya kelihatan cerah di Sindoro. Selamat juga cerah. Tapi kalau yang di Sumbing tuh di atas masih berkabut. Masih kabutnya tebal banget. Tadi sih yang rombongan orang Jogja di sini tuh sampai dia jam setengah 7, pas angin udah reda dia langsung jalan. Feeling gue sih di atas hujan kayaknya. Ya udah, paling gue ngopi, ngeteh dulu, terus sarapan, persiapan barang-barang buat summit. Mudah-mudahan nanti pas gue jalan summit, kabutnya kebuka dan terang benderang gitu. Oke, mantap. Oke, gokil. Kembali lagi mau kabut. Ya. Sekarang cuacanya udah berkabut lagi, jadi ke Sindoro udah nggak kelihatan sama sekali. Dan ini gue udah siap buat summit. Gue sengaja setelan langsung jas hujan biar kalau nanti hujan nggak repot lagi bongkar-bongkar. Terus gue mau mencoba buat muncak, tapi kalau misalkan nanti di tengah jalan ternyata nggak memungkinkan, ya paling gue turun lagi. Mudah-mudahan sih nanti mataharinya nongol lah, karena ini kondisinya udah berkabut kayak kemarin sore, tapi anginnya sih nggak begitu kencang. Gas, Jar? Lanjut, Bang. Lanjut. Kita susulin yang rombongan dari Jogja. Ya, siap. Mantap. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Gue udah sampai di camp area 2. Jalan dari camp area 1 ke camp area 2 itu sekitar sampai 25 menit. Itu juga santai banget. Dan dari situ juga treknya itu udah mulai nanjak terus, nggak ada bonus-bonusan lagi. Terus kalau di camp area 1 kan dia muat banyak ya, mampu menampung 100-an tenda gitu. Tapi kalau camp area 2 di sini itu agak lebih sedikit kecil. Terus camp area 2 ini ketinggiannya udah 2731. Jadi dari camp area 2 ini kalau buat muncak itu tinggal 600 mdpl lagi elevasinya. 2 jam dari camp area 2. Ya sekitar segitulah. Terus di sini juga ada bangunan warung ya, bekas warung, tapi udah rusak parah sih, kayaknya sih udah nggak ditempatin lagi. Cuman di sini masih ada sisa-sisa kuali sama teko gitu. Ya udah berantakan banget, terpalnya juga udah pada rusak. Oke, paling gua minum dulu di sini, ngaso dulu sebentar. Ini soalnya tempatnya tertutup, jadi gua mendingan ngerokok dulu sebat di sini. Karena pas baru naik dari camp area 1 itu yang dihajar langsung napas. Mungkin kalau kaki sih belum kenapa-napa karena udah malam istirahat juga udah lumayan lama gitu. Mas Fajar. Jadi kalau di total dari pos 3 atau camp area 1 sampai pos 4 Kijang Rancak ini, gue jalan sekitar 54 menit. Dan di pos 4 ini ketinggiannya itu udah 2824. Gokil sih sepanjang jalan berkabut. Dan di sana tuh ada kayak kunukan gitu, kayak kunuk onta gitu, kayak bukitan gitu. Itu nggak tahu apakah itu disebut puncakan juga. Keren sih kalau dilihat. Di atasnya tuh ada pohon gede gitu, yang dimana kan vegetasi pepohonan di ketinggian 2800 kayak gini tuh biasanya pohon-pohon gede udah nggak tumbuh atau nggak ada gitu. Berapa jam? Bener ya? Kijang Rancak Puncak Kawah. Iya, sejaman. Kalau di sini sih 2 jaman. Oh 2 jam ya? Oh 2 jam guys. Ya udahlah, gue paling ngaso dulu bentar di sini, nyari tempat-tempat yang agak tertutup pohon, biasa nyebat. Terus mau makan roti juga karena perut udah keroncongan, takut terserang angin dari kabut-kabut sendu ini.
Oke, mantap. Gua udah sampai di Lembah Edelweiss. Tadi jalan dari pos 4 sampai Lembah Edelweiss itu sekitar 36 menit. Dan ini jalannya naik turun. Ntar naik, ntar turun kayak muter gitu. Jadi agak lumayan jauh. Dan di sini tuh vegetasi pohon Edelweiss, cuman sayangnya karena gua naiknya di bulan Februari ya. Jadi si pohon Edelweissnya itu nggak lagi mekar bunganya. Biasanya kan bunga Edelweiss tuh mekar di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, September tuh. Itu lagi bagus-bagusnya. Mungkin karena faktor penghujan kali ya. Habis dari Lembah Edelweiss itu kita selanjutnya ke Batu Belah. Terus dari Batu Belah nanti baru ke puncak ke Kawah. Nanti kita lihat apakah gua ngelanjutin ke puncak Raja Wali atau ke puncak Buntu atau enggak gitu. Karena kondisinya dari tadi gua berangkat summit itu nggak berubah-berubah, kabut, ntar angin dan ntar gerimis, ntar reda gerimisnya, kabutnya masih sama, angin, gerimis lagi, kayak gitu-gitu aja. Matahari nggak nongol sama sekali dan ini view gua nggak dapat view sama sekali. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya view itu kan bonus. Kadang view dapat, yang diluhin tuh treknya. Mana sih? Oke, di belakang gue ini udah sampai di Batu Belah. Mantap. Ya, jadi dari pos 4 ke Batu Belah itu jalan sekitar 1 jam 24 menit. Kalau dari Lembah Edelweiss itu jalan sekitar 30 menitan. Ini sebenarnya tebing-tebing ini nih, tebing yang di atas gue nih kalau cerah itu cakep banget, kayak di Jurassic World. Iya bener. Atau enggak di The Hobbit, tempatnya Azog. Cuman karena berkabut ya gitu. Terus tadi juga yang rombongan orang Jogja tadi sempat kedengeran suaranya, kayaknya mereka juga belum sampai puncak ya Jar ya? Iya. Bisa ada di sini dia kayaknya. Paling mereka juga baru menuju puncak. Berarti gua turun nanti ada barengan gitu, nggak berdua doang. Paling ngapain Jar? Di sini Jar? Nah, merok-merok dulu kagak sebatang. Iya. Hebat dulu sebatang. Minum-minum dulu biar enggak terlalu Dehidrasi. capek. Dehidrasi ya. Oh iya, Batu Belah itu dia di ketinggian 3110. Jadi buat sampai ke puncak itu butuh 260 elevasi lagi. Oke lah. Hebat dulu. Tetap.
Orang. Bang, percaya bang susahnya. Oh iya. Jar. Mantap bang. Selamat. Hah? Ini gokil sini. Sembari naik dibarengin dengan angin sama rintikan air hujan dari atas. Bener gokil sih bang. Oke. Basah. Air kabut. Gue udah sampai puncak ke kawah. Ini ketinggiannya itu 3.207 mdpl. Kalau Sumbing itu kan top summitnya itu 3371. Paling gue mau nyari tempat neduh dulu karena ini anginnya lagi kencang banget dan gerimis juga. Oke. Buah pir seger banget. Fix gue nggak ngancurin puncak Raja Wali karena ini aja gue sampai di puncak itu nyari tempat yang buat neduh gitu biar nggak kena angin. Ini gue neduh di balik batu itu. Ini lumayan hangat ya. Iya bener. Tutupan. Nah, apapun keadaannya nikmatin aja lah. Lagian itu kan kita nggak bisa ngatur ya. Iya. Hanya bisa berdoa. Iya. Intinya apalagi kalau kita udah tahu kan ini musim penghujan. Kalau misalkan kita naik dikabutin atau dihujanin ya itu udah harusnya udah resiko banget gitu. Tapi kalau saran gue sih, kalau buat pendaki pemula, menurut gue kalau kondisinya kayak tadi jangan diterusin. Kecuali ada teman lu yang udah berpengalaman gitu. Karena lumayan bahaya juga gitu. Itu bisa bikin imajinasi atau mental tuh down. Nah kalau imajinasi lu udah ngawur, mental lu udah down, itu bahaya. Untuk jalur Garung, jalur baru itu kalau gue bandingin ya sama jalur yang lama, sebenarnya jalur yang lama itu jauh lebih pendek gitu. Jalur via Garung lama gitu kan. Cuman minusnya di Garung lama tuh nggak ada mata air. Ya jadi kita bawa beban lumayan banyak gitu kan, bawa persiapan air gitu. Tapi kalau jalur Garung yang baru itu rata-rata hampir setiap pos itu ada sumber air. Jadi ya enak sih, cuman treknya jauh banget gitu. Oke lah, mungkin sampai di sini aja perjalanan gua tutup sampai di sini. Karena perjalanan adalah sekolah, Maka belajarlah dari setiap perjalanan. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gadagidik dan salam lestari.